Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Surjadi Suryadharma. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Marsekal Tentara Nasional Indonesia Surjadi Suryadharma lahir pada tanggal 6 Desember tahun 1912. Banyumas, wilayah yang kala itu berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Beliau wafat pada tanggal 16 Agustus tahun 1975. Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pendidikan awal Surjadi Suryadharma dimulai dari sekolah menengah Belanda. Dilanjutkan ke sekolah militer Koninklijk Militair Academy di Breda, Belanda. Di sanalah beliau mendapatkan fondasi militer, teknik penerbangan, yang kelak menjadi modal utama dalam membangun kekuatan udara Indonesia. Keberhasilan menyelesaikan pendidikan militer di negeri penjajah memperlihatkan kapasitas intelektual, ketahanan mental yang kuat dalam menghadapi tekanan kolonial. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pada tanggal 1 September tahun 1945, Presiden Soekarno menugaskan Surjadi Suryadharma untuk membentuk kekuatan udara nasional. Beliau kemudian secara resmi diangkat sebagai Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara pada tanggal 9 April tahun 1946. Penunjukan ini menjadikan beliau sebagai Kepala Staf pertama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, sekaligus figur sentral dalam kelahiran institusi Angkatan Udara Republik Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Surjadi Suryadharma memanfaatkan keahlian di bidang penerbangan untuk merancang strategi logistik udara, pelatihan awak pesawat, pengadaan pesawat dari luar negeri. Salah satu kontribusi krusialnya ialah mengorganisasi pengiriman senjata dan obat-obatan melalui udara saat Belanda memblokade jalur darat dan laut. Beliau juga memimpin pembentukan sekolah penerbang pertama di Maguwo, Yogyakarta, yang menjadi cikal bakal Akademi Militer Udara Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pada tanggal 18 Februari tahun 1960, selain menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, jabatannya ditingkatkan menjadi Menteri Kepala Staf Angkatan Udara Republik Indonesia. Dalam kapasitas tersebut, Surjadi Suryadharma menjalin kerjasama dengan negara-negara asing seperti Uni Soviet, India, Cekoslowakia untuk memperkuat teknologi dan pelatihan militer udara Indonesia. Beliau juga dikenal sebagai tokoh yang memperjuangkan otonomi Angkatan Udara dalam struktur Tentara Nasional Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa selain membangun kekuatan militer udara, Surjadi Suryadharma juga menjadi pelopor penerbangan sipil di Indonesia. Beliau mendorong pendirian maskapai Garuda Indonesia, memfasilitasi pengembangan lapangan terbang komersial di berbagai daerah. Dengan visi jangka panjang, beliau meyakini bahwa transportasi udara akan menjadi tulang punggung integrasi nasional, pembangunan wilayah terpencil. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Surjadi Suryadharma dikenal sebagai pemimpin visioner dengan filosofi bahwa kekuatan udara harus menjadi bagian dari pembangunan nasional secara keseluruhan. Bukan sekadar alat tempur, beliau memperjuangkan kemandirian industri dirgantara, termasuk mendorong pengembangan teknisi dan insinyur dalam negeri agar tidak tergantung pada tenaga asing. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, pada masa agresi militer Belanda kedua tahun 1948, Surjadi Suryadharma ditangkap di Yogyakarta dan kemudian dipindahkan ke luar Jawa. Namun, semangat perjuangannya tetap menyala dan beliau terus memberikan kontribusi dalam membangun kembali kekuatan udara setelah kemerdekaan dipertahankan secara de facto dan de jure. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa,
Surjadi Suryadharma dikenang sebagai Bapak Angkatan Udara Republik Indonesia karena perannya yang monumental dalam membangun institusi udara dari nol menjadi kekuatan yang disegani. Namanya diabadikan dalam Lanut Suryadharma, Pangkalan Udara Suryadharma di Kalijati, Subang. Warisannya terus hidup melalui generasi penerus Angkatan Udara serta pengaruhnya terhadap pembangunan teknologi dirgantara nasional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pemerintah Republik Indonesia memberikan penghargaan pahlawan nasional kepada Surjadi Suryadharma atas dedikasinya terhadap kemerdekaan dan pembangunan kekuatan udara nasional. Beliau juga menerima berbagai tanda jasa seperti Bintang Mahaputra dan Satya Lencana Perjuangan Kemerdekaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Marsekal Tentara Nasional Indonesia Surjadi Suryadharma merupakan figur yang menjembatani idealisme kemerdekaan dengan pembangunan nasional melalui kekuatan udara. Kiprahnya sebagai pendiri, perancang strategi, pendidik, diplomat militer, dan pelopor penerbangan sipil menjadikannya sosok yang tidak hanya penting dalam sejarah militer, tetapi juga dalam sejarah kebangsaan Indonesia secara keseluruhan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa langit Kalijati sore itu tak banyak bicara, seolah menyimpan diam yang panjang seperti kenangan yang menumpuk di benak Surjadi Suryadharma. Lelaki kelahiran 6 Desember tahun 1912 itu menatap jauh ke landasan udara yang dahulu dirintisnya. Dari sinilah banyak impian dirgantara Indonesia lepas landas. Di masa kecilnya, kehidupan Suryadharma penuh luka sunyi. Ibunya wafat saat beliau masih bayi. Disusul sang ayah saat usianya baru 4 tahun. Yatim piatu sejak kecil, beliau dibesarkan oleh kakeknya, Dr. Pangeran Boy Suryadharma, seorang lulusan sekolah dokter Jawa yang teguh dan disiplin. Masa kecil diisi dengan pendidikan keras, namun juga penuh harapan. Tahun 1918, di usia 6 tahun, Suryadharma memasuki Ropise Lagere School, sekolah dasar elit bagi anak bangsa Eropa dan kaum pribumi bangsawan. Setelah menamatkannya, beliau melanjutkan ke Hogere Burgerschule di Bandung, lalu pindah ke Koning Willem III School T Batavia. Tahun 1931, beliau menuntaskan pendidikannya dan menatap impian menjadi penerbang. Namun jalan ke langit tidaklah lurus. Beliau harus lebih dulu menjadi perwira militer. Maka pada bulan September tahun 1931, Suryadharma memberanikan diri mendaftar ke Koninklijke Militaire Academy di Breda, Belanda. Perjalanan panjang dimulai di sana. Julukan Brown Baron dan Jacobus melekat di antara rekan-rekan kadetnya. Beliau menyukai sejarah penerbangan dan mengagumi Giulio Douhet, tokoh strategi udara dari Italia. 3 tahun kemudian, beliau lulus dengan pangkat Letnan II, ditempatkan di Nijmegen, lalu ke Magelang, dan akhirnya, impiannya untuk mengudara terkabul. Tapi tidak mudah. 2 kali gagal dalam tes kesehatan akibat malaria. Baru pada kesempatan ketiga, beliau diterima di Sekolah Penerbang Kalijati sebagai navigator. Kemampuannya diuji pada 13 Januari tahun 1942. Saat bertugas mengebom armada Jepang di Tarakan. Dari 3 pesawat, hanya 1 yang kembali. Pesawatnya, medali The Bronze Cross disematkan atas keberaniannya. Hari itu, sejarah mencatat seorang perwira Bumiputra berdiri sejajar dengan para penerbang tangguh dunia. Ketika Indonesia merdeka, Suryadharma menjadi tumpuan harapan Presiden Soekarno. Pada 1 September tahun 1945, beliau ditugaskan membentuk Angkatan Udara Republik Indonesia. Lalu, pada 9 April tahun 1946, beliau resmi menjadi Kepala Staf Angkatan Udara Republik Indonesia yang pertama. Di bawah komandonya, Angkatan Udara Republik Indonesia tidak hanya menjadi kekuatan militer, tetapi juga wadah impian dirgantara bangsa, aeroklub, sekolah penerbang, pasukan payung, dan bahkan embrio industri pesawat semua dirintisnya.
Beliau mendukung Wiweko Supeno, Halim Perdana Kusuma, dan Nurtanio Pringgoadi Suryo. Beliau membuka pintu lebar bagi masyarakat sipil untuk terlibat dalam dunia kedirgantaraan. Namun, tanggung jawab besar tidak selamanya berujung syukur. Pada 19 Januari tahun 1962, setelah 16 tahun memimpin Angkatan Udara Republik Indonesia, beliau dipaksa mundur akibat peristiwa Laut Aru. Beliau menerima keputusan itu tanpa perlawanan. Sebuah loyalitas tertinggi dari seorang perwira sejati. Setelah itu, beliau menjabat sebagai penasehat militer Presiden dan Menteri Pos dan Telekomunikasi Republik Indonesia. Tapi langit selalu menjadi rumah yang dirindukan. Beliau terus menulis, berburu, mengoleksi perangko dan batu mulia. Dalam senyap, tubuhnya perlahan melemah oleh komplikasi liver. Pada pagi hari Sabtu, 16 Agustus tahun 1975, Suryadharma mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Husada, Jakarta. Sehari setelahnya, pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-30, jasadnya dimakamkan secara militer. Langit pun seperti berkabung. Nama Suryadharma kini abadi di Pangkalan Udara Suryadharma di Kalijati dan Universitas Suryadharma di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Beliau bukan sekadar panglima atau pejabat. Beliau adalah Bapak Angkatan Udara Republik Indonesia. Pelopor yang menjadikan langit sebagai jalan pengabdian. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT+. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.